silakan. Selamat datang, silakan masuk. Silakan duduk di tempatnya. Oke. Bagaimana? Sudah nyaman duduknya semuanya? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Oke, alhamdulillah baik ya semuanya. Oke. Kalian sudah tahu kakak belum? Lupa ya. Perkenalkan, sebelumnya kalau kalian nggak kenal kan kayak pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Oke, izinkan kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama kakak, bisa kalian panggil, perkenalkan nama kakak Nur Afia, bisa kalian panggil Kak Noor, Kak Afi, Kak Afia, terserah. Oke, sekarang mungkin kakak masih belum kenal kalian semua, biar kalian satu sama lain lebih kenal, lebih akrab. Mungkin kalian bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari sebelah kanan kakak. Oke. Perkenalkan dirinya itu sama nama buah kesukaan kalian ya. Oke, ayo dimulai. Sebelah kanan. Oke, kiri udah. Sebelumnya nih, kan kalian sudah perkenalan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini, siapa yang ingin memimpin berdoa supaya kegiatan kita kali ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Oke, baik, silahkan. Oke, baik. Kan tadi kalian sudah berkenalan nih, sudah berdoa juga. Nah, supaya kalian lebih akrab, ayo kita mulai ice breaking aja supaya kalian lebih akrab dan supaya kalian lebih konsentrasi dan saling bekerja sama satu sama lain. Nah, sekarang ini ice breakingnya mengenai bajak laut. Nah, kalian ngadep sana semua ya. Jadi kursinya dihadapkan semua sana. Ada yang dibagi 2 tim. Oke, sudah dibagi 2 tim. Oke. Nah, dalam ice breaking kita kali ini bajak laut, ketika kakak bilang bajak laut larinya mengendalikan kapalnya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, tapi itu bukan ke kanan, enggak, tapi lawan katanya. Jadi bajak laut larinya ke kiri, jadi kita ke kanan, nanti kalian kanan. Kalau kalian nggak konsentrasi nanti ada hukumannya. Oke, kita lakukan selama 3 kali ice breakingnya. Oke, 1, 2, 3. Bajak laut mengendalikan kapalnya ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Ada yang keliru ya. Oke, baik, kita mulai lagi ya ice breakingnya sampai semua lebih konsentrasi. Ayo, pegangan ke pundak temannya. Kalau nggak di baju pinggirnya temennya. Oke ya, bajak laut larinya ke kiri. Larinya kakak keliru. Bajak laut mengendalikan kapalnya ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kiri. Oke, baik, semua sudah konsentrasi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini,
kalian tahu nggak tujuan kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini apa? Nah, tujuan bimbingan kelompok kita kali ini supaya kalian dapat memahami apa sih dampak dari media sosial, dampak negatifnya, dampak itunya. Jadi kalian lebih dapat memahami dan kalian supaya bisa mencegah kelakuan dari dampak negatif dari media sosial. Nah, sebelum kita mulai dalam kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini, ada asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana secara kerahasiaan ini, apa yang dimaksud dari asas kerahasiaan ini, di mana kalian membicarakan semuanya dalam bimbingan kelompok kita kali ini secara rahasia. Jadi kalian jangan bicara di luar dari kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Kalau ada yang sampai membicarakannya, berarti ada salah satu dari kalian yang bocor untuk membicarakannya. Jadi asas kerahasiaan itu penting, dan kalian jangan takut bahwasannya di sini kakak juga akan secara menjaga kerahasiaan kalian, karena itu semua termasuk kode etik dalam bimbingan kelompok kita kali ini. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, di mana kalian semua secara terbuka untuk menceritakan tentang permasalahan yang kalian alami dalam bermedia sosial. Nah, yang selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana kalian secara sukarela untuk menceritakan dan mendiskusikan di dalam bimbingan kelompok kita kali ini. Jadi semua secara sukarela kan, gak ada tanpa paksaan kan di sini, gak ada. Oke, mungkin di dalam kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini kita sepakati waktunya ya, yang dilakukan kemungkinan selama 45 menit. Semoga waktu ini dapat berjalan semaksimal mungkin. Oke, kalian setuju? Apakah kontrak layanan kita dilakukan kemungkinan selama 45 menit? Setuju ya? Oke, sekarang dalam bimbingan kelompok kita kali ini kita harus saling menghormati dan saling menjaga kerahasiaannya satu sama lain. Oke? Baik, bisa dipahami semua? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan inti kita kali ini, kalian apakah sudah siap ke tahap selanjutnya? Siap ya? Sudah? Siap semua? Siap? Siap? Nah, siap semua ya. Oke, kalian sudah siap semua. Oke, baik. Sebelumnya nih, hari ini kita akan berdiskusi tentang sesuatu yang pasti akrab dengan kalian, yaitu media sosial. Nah, coba angkat tangan nih. Siapa di sini punya Instagram, TikTok atau YouTube? Hampir semua ya. Semua mungkin pasti ada. Karena kalian ini gen apa ya? Kalau 2000 gen apa termasuk? Entahlah. Kalau kakak sendiri kan Gen Z ya. Mungkin kita sama. Nah, kan kalian sudah memahami nih apa sih media sosial. Kalian mungkin pasti paham apa sih media sosial itu. Kalian juga punya media sosial itu banyak. Nah, media sosial ini seperti dua sisi koin. Ada sisi baiknya, kayak misalnya kita bisa tetap terhubung dengan teman-teman kita, belajar hal-hal baru tentang video edukatif, atau bahkan menunjukkan bakat kita melalui platform media sosial. Nah, tapi di sini ada juga sisi buruknya. Kalian pernah dengar gak tentang cerita kayak bohong atau cyberbullying? Atau mungkin kalian merasa waktu kalian habis scrolling terus sampai lupa belajar? Nah, itu termasuk
dampak sisi buruknya dari media sosial. Oke, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana caranya kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Oke, kita akan belajar bagaimana berpikir sebelum posting sesuatu dan juga menjaga privasi kalian sendiri dan orang lain, dan bagaimana kita bisa mengatur waktu agar media sosial tidak mengganggu kegiatan penting lainnya. Selain itu, penting juga untuk kita tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik di dunia nyata, di dunia maya maupun di dunia nyata. Di media sosial juga ada etikanya, kita harus saling menghormati, menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Nah, selama sesi ini Kakak harap kalian semua aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman kalian. Tidak ada jawaban yang salah karena di sini sama-sama belajar. Tujuan kita adalah agar kita semua bisa menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan positif. Siap untuk berdiskusi? Oke, sudah siap mungkin ya. Nah, di sini kalian kalau bermedia sosial nih, waktu yang kalian tempuh berapa menit mungkin? Ada yang 2 jam ya? Gak capek apa ya matanya itu ya? Oke, kemungkinan bisa media sosial apa yang sering kalian lakukan? TikTok. TikTok. Oke. Kalian sampai scroll TikTok selama banyak ya? Maksudnya kayak sampai lupa waktu, sampai itu waktu dalam scroll TikTok itu tadi. Kemungkinan di sini selain TikTok apa aja? Instagram, update story. Banyak ya mungkin. Oke, sekarang tadi kan dampak media sosial kan ada yang positif dan negatif. Nah, positifnya kita bisa kayak mencari informasi, kita bisa melakukan pesan kepada teman kita, terus informasi, kalau hiburan itu kan positif. Nah, negatifnya kalian itu bisa menjadi kecanduan atau hoax, cyberbullying, terus juga mental juga bisa merusak mental dan bisa mengurangi interaksi di dunia nyata. Nah, kalau kalian di sini kalau posting menjaga privasi atau enggak? Jaga privasi. Oke, baik. Semuanya mungkin dari kalian ada sebagian yang belum bisa menggunakan bijak dalam bermedia sosial. Nah, kalian harus berpikir sebelum memposting dan jaga privasi, sopan, santun. Terus kalau kalian bijak berkomentar, jangan sewaktu-waktu kalau ada orang live jualan terus kalian berkomentar, "Kak, aku sudah berbelanja." Terus kakaknya bilang, "Oke, senang sudah berbelanja di toko kami," gitu kan. Nah, tapi kalian nggak melakukan belanja itu tadi, itu namanya berbohong. Jadi kalian harus menjaga privasi, menjaga bijak dalam berkomentar dalam sesuatu. Oke, baik. Mungkin di sini dari tadi mungkin banyak yang banyak yang menggunakan media sosial yang lama, 2 jam bahkan. Mungkin ada yang lebih dari 2 jam. Ada capek, istirahat, Rek. Ya, istirahat. Baiklah. Di sini kakak punya sesuatu mengenai kertas papan media sosial yang digunakan untuk strategi pengelolaan waktu dalam bermedia sosial. Nah, di sini tadi kan kalian bisa menggunakan kertas ini, bisa kalian buat kotak-kotak untuk kapan sih waktunya aku bermain game, kapan sih aku waktunya bermain media sosial, kapan aku sih menggunakan media sosial ini dengan positif. Nah, itu
kalian buat dalam tabel ini ada 3 tabel. Jadi kalian manajemen waktu. Jadi sekreatif mungkin kalian buat sekreatif mungkin. Oke. Mungkin kita bagi kelompok ya, jadi kelompok kecil, ada yang sini. Oke, kertasnya ibu bagi, kakak bagi, set semuanya. Oke, baik, di sini kalian mungkin sudah selesai ya semuanya untuk strategi untuk pengelolaan waktu dalam bermedia sosial. Mungkin ada yang kesulitan dalam mengerjakannya? Nggak ada ya? Oke, kurang 2 menit ya, kakak tunggu. Oke, selanjutnya kemungkinan kalian sudah selesai semua. Baik, di sini nanti kakak akan minta salah satu siswa dari kelompok 1 dan 2 untuk mensimulasikan pembuatan strategi pengelolaan waktu. Oke, sudah. Oke, silakan kelompok 1 maju, kelompok 2 maju. Oke, selesai. Oke, sekarang etika dalam bermedia sosial. Nah, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Di sini ada yang chat sama temannya yang kayak guyonan. Boleh guyonan tapi dengan kata yang sopan. Jangan sampai menjatuhkan mentalnya temannya kayak cyberbullying itu tadi. Jangan sebar informasi pribadi temannya tanpa izin. Terus jangan sampai hati-hati dengan bercandaan kalian. Nah, mungkin kayak gitu juga. Mungkin sudah selesai, kalian sudah sedikit memahami apa sih media sosial, dampak dari media sosial, dan semoga kalian bisa dapat mencegah kegiatan yang mungkin itu membuat kalian malas. Jadi ya kayak media sosial kurangilah gitu ya. Sekarang waktu bimbingan kelompok kita kali ini telah berakhir. Di sini pesan dan kesan selama sesi bimbingan kelompok ini apa? Kemungkinan ada salah satu siswa untuk mengutarakannya. Oke, silakan. Oke, terima kasih ya Mbak, Mas sudah mengutarakan pesan dan kesannya selama sesi bimbingan kelompok kita kali ini. Oke. Siapa yang di sini memimpin berdoa untuk menutup kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini? Ada salah satu? Oke, baik, silakan. Oke. Kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini sudah selesai. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, semoga berjumpa dengan kalian nanti lagi, dan kalian bisa berjumpa dengan kakak. Kalau ketemu di jalan boleh disapa. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.